Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah hadir dalam diskusi pada siang hari ini. Dan sebelumnya perkenalkan, saya Tania Rabiatul Adawiyah dengan NPM 2024 32500 320. Perkenalkan, nama saya Aulia Puspitasari dengan NPM 2024 32500 322. Perkenalkan, nama saya Hoironisa dengan NPM 2024 32500 323. Perkenalkan, nama saya Dina Malia dengan NPM 2025 32500 351. Perkenalkan, nama saya Raisya Putri Nurjauza dengan NPM 2024 32500 324. Baik, di sini ada daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan, macam-macam laporan bisnis, bagian utama laporan bisnis, pengorganisasian laporan bisnis, laporan formal, proposal bisnis, dan checklist 7C. Di sini ada pendahuluan. Laporan bisnis adalah dokumen netral yang menjanjikan fakta-fakta penting tentang tujuan dan kinerja perusahaan. Dengan tujuan yang jelas, laporan ini memberikan informasi akurat kepada pemangku kepentingan baik secara lisan maupun tulisan. Di sini ada fungsi laporan bisnis. Yang pertama di sini ada memantau dan mengendalikan operasional perusahaan. Yang kedua ada membantu mengimplementasikan kebijakan dan prosedur. Yang ketiga ada memenuhi persyaratan hukum atau peraturan. Yang keempat ada dokumentasi kerja. Yang kelima untuk memperoleh sumber pendanaan dan membuka bisnis baru. Yang terakhir ada dapat dijadikan syarat kemitraan bisnis. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis laporan bisnis. Yang pertama itu ada laporan menurut fungsinya, yang itu contohnya itu ada informasional dan analisis. Nah, yang kedua itu ada laporan menurut subjeknya, itu ada 4. Yang pertama ada laporan akuntansi, yang kedua pemasaran, yang ketiga itu produksi, dan keempat itu personalitas. Selanjutnya yang ketiga itu laporan menurut formalitasnya, itu yang pertama ada formal dan non formal. Yang keempat itu ada laporan berdasarkan keasliannya, itu ada otoritas, sukarela, swasta, dan publik. Kelima itu ada laporan berdasarkan frekuensinya, itu yang pertama itu berkala dan yang kedua itu berkhusus. Yang keenam itu ada laporan menurut jenisnya, itu ada 3, yaitu memorandum, dan kedua itu surat, ketiga itu cetakan. Yang ketujuh itu ada laporan berdasarkan kegiatan proyek, itu ada pendahuluan, perkembangan, dan akhir. Yang ke-8 itu ada laporan menurut pelaksanaan pertemuan, itu ada agenda, resolusi, notulen, dan laporan pertemuan. Selanjutnya, di sini ada bagian utama laporan bisnis. Yang pertama itu ada pendahuluan, itu ada memberi kuasa, tata letak, terus masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup, metodologi, sumber-sumber, latar belakang, dan definisi dan istilah. Terus yang terakhir itu ada keterbatasan. Nah, kedua itu ada isi laporan. Yang pertama itu ada fakta penting dan relevan. Yang kedua itu ada pengembangan topik. Dan yang ketiga itu penutup. Isinya itu ada rangkuman, kesimpulan, dan rekomendasi. Yang keempat itu rencana dan tindakan. Selanjutnya ada pengorganisasian isi laporan bisnis. Yang pertama deduksi, yaitu menyampaikan ide pokok dan rekomendasi terlebih dahulu. Selanjutnya dilanjutkan dengan penjelasan rinci yang mendukung ide pokok tersebut. Yang kedua ada induksi, yaitu menjelaskan fakta-fakta terlebih dahulu. Selanjutnya dilanjutkan dengan memberikan ide dan rekomendasi berdasarkan fakta-fakta yang telah disajikan.
Selanjutnya ada laporan formal. Laporan formal adalah kertas yang menjelaskan hasil dan temuan dari beberapa percobaan atau proyek penelitian. Ciri laporan formal terdapat bagian-bagian meliputi yang pertama, halaman judul, surat pernyataan penyerahan, daftar isi, ikhtisar yang mengawali laporan, pendahuluan, isi laporan terperinci menggunakan bahasa formal, mencantumkan tabel atau jika diperlukan atau tergantung jenis laporan. Yang terakhir terdapat simpulan dan saran. Selanjutnya terdapat tahap-tahap penulisan laporan. Yang pertama, menentukan masalah dan tujuan. 2. Menentukan siapa yang akan menerima laporan. Yang ketiga, menentukan ide. Yang keempat, mengumpulkan materi atau bahan yang diperlukan. Yang kelima, memilih dan menginterpretasikan data. Dan yang terakhir itu menyusun data atau mempersiapkan kerangka akhir. Proposal bisnis adalah dokumen yang berisi rencana atau usulan untuk melakukan suatu kegiatan bisnis. Dalam menyusun proposal, penting untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci, yaitu 1. Masalah apa yang dipecahkan. 2. Bagaimana memecahkan masalah. 3. Apa yang diberikan. 4. Dapatkan menyampaikan pesan yang dijanjikan. 5. Keuntungan apa yang ditawarkan. 6. Kapan pelaksanaan dan pelaporan hasilnya. Dan yang terakhir itu ada berapa anggarannya. Checklist 7C. Checklist 7C adalah prinsip-prinsip penting dalam komunikasi yang efektif, terutama dalam konteks bisnis. Yang pertama ada completeness, yaitu kelengkapan. Yang kedua ada consistentness, yaitu keringkasan. Yang ketiga ada concreteness, yaitu konkret. Yang keempat ada conviction, yaitu keyakinan. Yang kelima ada consideration, yaitu pertimbangan. Yang keenam ada courtesy, yaitu kesopanan. Yang ketujuh ada clarity, kejelasan. Dan correctness, yaitu kebenaran. Selanjutnya, kesimpulan. Laporan bisnis adalah dokumen yang menyajikan informasi terkait kinerja, analisis, dan rekomendasi untuk suatu perusahaan atau organisasi. Laporan ini bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan untuk manajerial, mengidentifikasi masalah, serta merencanakan langkah strategis. Laporan bisnis umumnya mencakup bagian seperti pendahuluan, analisis data, kesimpulan, dan rekomendasi yang berbasis pada fakta dan data yang relevan. Dengan laporan yang jelas dan terstruktur, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional. Sekian. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas presentasinya. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Kurang lebih mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.